Tahukah Anda gereja Katolik terbesar di dunia? Video ini mengajak Anda untuk menjelajahi 5 gereja terbesar di dunia. Ukuran besar ini mencakup luasan dan kapasitas umat yang dapat ditampung dalam gereja. Tentu saja, jika Anda memiliki pendapat lain silahkan menulis di kolom komentar. Gereja terbesar kelima adalah Basilika Tritunggal Maha Kudus Fatima di Portugal. Luas interior gereja ini diperkirakan sekitar 93.000 meter persegi. Basilika ini memiliki tampilan yang modern dibanding gereja Katolik lain. Basilika ini bukan hanya simbol iman umat Katolik terhadap Allah Tritunggal, tetapi juga wujud nyata dari semangat peziarah modern yang datang dari seluruh dunia untuk mencari kedamaian, pengharapan, dan penguatan iman. Basilika ini dapat menampung sekitar 8.633 orang, menjadikannya salah satu gereja Katolik terbesar di dunia. Tidak seperti gereja-gereja tua yang menjulang tinggi dengan menara-menara megah, Basilika ini dibangun dengan gaya modern, berbentuk elips horizontal yang luas dan rendah. Menciptakan suasana inklusif dan intim, bentuknya yang menyerupai pelukan, melambangkan keterbukaan gereja kepada semua orang yang datang mencari Tuhan. Basilika Tritunggal Maha Kudus mulai dibangun pada tahun 2004 dan diresmikan pada 12 Oktober tahun 2007. Pembangunannya didanai sepenuhnya oleh sumbangan para peziarah, suatu fakta yang mencerminkan komitmen dan cinta umat Katolik terhadap tempat suci ini. Basilika ini dirancang oleh arsitek Yunani Alexandros Tombasis, yang dikenal dengan pendekatan minimalis dan fokus pada cahaya, serta ruang terbuka. Nomor 4. Basilika Bunda Maria di Lecce di Polandia. Basilika ini dirancang oleh Barbara Bilecka dan dibangun antara tahun 1994 dan tahun 2004. Pembangunannya didanai dari sumbangan peziarah, dengan menara setinggi 141,5 meter, menjadikannya salah satu gereja tertinggi dan terbesar di dunia. Sejarah berdirinya gereja dimulai pada tahun 1813, ketika Tomasz Kosowski, seorang tentara Polandia yang bertempur di bawah Napoleon dekat Leipzig, terluka parah. Dia memanggil perawan Maria, memohon padanya untuk tidak membiarkannya mati di negeri asing. Menurut legenda, dia menampakkan diri kepadanya mengenakan mahkota emas, gaun merah tua, dengan mantel emas, dan memegang elang putih di tangan kanannya. Tempat ini kemudian didirikan Basilika Bunda Maria dan didatangi ribuan peziarah setiap tahunnya. Thomas diperintahkan untuk membuat gambarnya dan menempatkan gambar itu di tempat umum, sehingga umatku akan berdoa di depan patung ini dan akan menarik banyak rahmat di tanganku di saat-saat pencobaan yang paling sulit. Paus Yohanes Paulus II memberkati Basilika pada tahun 1999. Pada tahun 2007, bagian dari Museum Polandia di Fawley Court dipindahkan ke kuil oleh para Bapa Maria. Nomor 3, Katedral Milan atau Katedral Basilika Metropolitan Kelahiran Santa Maria. Katedral ini didedikasikan untuk kelahiran Santa Maria dan merupakan tempat kedudukan Uskup Agung Milan. Katedral Milan membutuhkan waktu hampir 6 abad untuk menyelesaikannya. Konstruksi dimulai pada tahun 1386 dan perincian terakhir selesai pada tahun 1965. Katedral ini merupakan gereja terbesar di Republik Italia. Katedral ini mampu menampung umat sebanyak 40.000 orang. Panjang bangunan 1.586 meter dan lebar 92 meter. Salah satu kekhasan dari konstruksi Katedral Milan adalah digunakannya material marmer bernama Canduglia Marble. Marmer khas yang memiliki warna putih dengan rona warna merah muda serta memiliki tekstur yang sangat halus. Bangunan gereja dikuduskan dan diresmikan oleh Paus Martin V di tahun 1418, namun pekerjaan konstruksi dan detail bangunan masih dikerjakan hingga 5 abad kemudian. Pada abad ke-19, atas instruksi Napoleon Bonaparte, detail fasad gereja diselesaikan. Dan pada tahun 1965 seluruh detail utama gereja berhasil diselesaikan. Nomor 2, Katedral Basilika tempat ziarah nasional Bunda Maria dari Aparecida adalah sebuah gereja katedral dan basilika tempat ziarah nasional Katolik terkenal yang terletak di Aparecida, Brasil.
Basilika tersebut didedikasikan kepada Bunda Maria dikandung tanpa noda sebagai pelindung utama Brasil. Pada 12 Oktober tahun 1717, di antara para nelayan yang mencari ikan untuk pesta tersebut, terdapat 3 nelayan yang selalu berdoa kepada Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mereka adalah Domingos Garcia, Joto Alves, dan Felipe Pedroso. Ketiga nelayan itu sangat depresi karena tidak mendapat ikan, malah mendapat sepotong. Mereka berdoa kepada Maria, dan berkat doanya jala mereka penuh. Itu adalah mujizat pertama. Felipe Pedroso membawa patung tersebut ke rumahnya dan memulai penghormatan kepada St. Perawan Maria bersama dengan keluarga dan tetangganya. Pada tahun 1732, ia pindah ke Porto Itaguasu dan membawa patung tersebut ke sering tempat penghormatan yang pertama yang dibangun oleh anaknya, Atanasio. Pembangunan Basilika baru dimulai tahun 1955. Diarsiteki oleh Benedetto Calixto dengan luas area 18.000 meter persegi dan dapat menampung 45.000 orang. Panjangnya 173 meter dengan lebar 168 meter. Basilika Santo Petrus adalah sebuah gereja basilika mayor Katolik yang berada di kota Vatikan, dikelilingi oleh Roma. Basilika Santo Petrus merupakan salah satu gereja terbesar yang pernah dibangun. Meliputi area 23.000 meter persegi dan memiliki kapasitas lebih dari 60.000. Dan salah satu situs tersuci dalam gereja Katolik Roman dan kekristenan secara keseluruhan. Konstruksi basilika ini dimulai pada tahun 1506 dan rampung pada tahun 1626. Basilika ini dirancang secara utama oleh Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno dan Gian Lorenzo Bernini. Basilika Santo Petrus merupakan salah satu karya paling terkenal dari arsitektur Renaissance dan menjadi gereja terbesar di dunia berdasarkan ukuran interiornya. Basilika Santo Petrus terkenal sebagai tempat ziarah dan fungsi liturginya. Paus memimpin sejumlah liturgi sepanjang tahun, baik di dalam basilika atau lapangan Santo Petrus yang terletak bersebelahan. Liturgi ini menarik jumlah umat dari 15.000 hingga lebih dari 90.000 orang. Tradisi Katolik berpendapat bahwa Basilika Santo Petrus merupakan tempat pemakaman Santo Petrus, pemimpin di antara para Rasul Yesus, dan juga Uskup Roma Paus pertama. Makam Santo Petrus berada tepat di bawah altar Basilika yang tinggi, yang juga dikenal sebagai altar pengakuan. Terkait alasan tersebut, banyak paus telah dikebumikan di Basilika Santo Petrus sejak periode Kristen awal.